Hai, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian bisa subscribe. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya, aku itu pengen share pengalaman aku ketika melamar kerja, yang menurut aku pengalaman yang tidak mengenakan gitu, yang kayaknya wajib banget gitu aku share biar mungkin kalian tuh nggak ngalamin nasib yang sama kayak aku gitu ya waktu ngelamar kerja. Jadi suatu ketika ya aku tuh ngelamar di sebuah pabrik garment lah ya, tapi dia produksinya itu kayaknya nggak baju sih, dan aku nggak mau sebut nama perusahaannya itu apa gitu, karena nanti takutnya kan ada yang tahu dan nanti tersinggung, seperti itu kan biasanya kan mudah tersinggung kan. Jadi ketika aku melamar gitu di pabrik tersebut, dari awal dari pos satpam sampai ketemu HRD, setelah itu tes apa ya, tes untuk bagian QC gitu, karena aku kan lamarnya di bagian QC gitu kan. Aku ikut tes, setelah itu baru tes kesehatan. Jadi dari awal itu kan aku memang mau melamar di bagian QC. Jadi dari awal di peserta ini ditanyain mau ngelamar di bagian apa, di bagian apa, ya aku ngomong di bagian QC. Dengan aku tuh menggunakan kacamata, memang dari awal datang tuh aku udah menggunakan kacamata. Jadi waktu ngelamar tuh ada 6 orang untuk yang bagian QC, lainnya sewing dan lainnya di luar QC sama sewing lah, seperti itu. Ketika ketemu HRD pertama kali kan ditanyain mau kerja di sini itu mau ngelamar di bagian apa, ya saya ngomong dari awal bagian QC. Dapat informasi dari mana, ya aku ngomong dari media sosial dan lain sebagainya. Sampai udah tes untuk QC, mengerjakan soal-soal seperti itu ya. Terus disarankan untuk selanjutnya itu tes kesehatan. Wah, waktu tes kesehatan itu di klinik itu, ketika aku gitu ya, ternyata itu jadi masalah gitu, karena ditanyain lamar di bagian apa, ya aku ngomong aja kalau memang lamar di bagian QC gitu. Ternyata si perawatnya itu nemuin ke HRD karena ruangannya kan deket, dan aku denger sendiri gitu kan. Pokoknya itu mempermasalahkan yang pakai kacamata ngelamar di bagian QC. Aku ditanyain gitu sama perawatnya, ini matanya minus? Iya minus. Minus berapa? Waktu itu aku tuh kayak inget gak inget gitu, karena ditanyain juga terakhir untuk cek mata itu kapan, ya 1 tahunan yang lalu aku bilangnya seperti itu kan. Itu minusnya itu masih sekitar kurang dari 1, aku bilangnya seperti itu, karena aku nggak tahu tepatnya, agak lupa mungkin ya, 0,5 atau 0,75, memang bener-bener lupa, pokoknya aku bilangnya kurang dari 1. Setelah itu lama banget kayaknya mereka uh, masih mendiskusikan gitu kan ya sama tim HRD-nya itu. Terus aku disuruh sampai nunggu dokternya datang. Setelah dokternya itu datang, cek kesehatan yang lainnya dulu kan. Setelah itu ditanyain minusnya berapa, ya aku ngomong kayak tadi, pastinya saya nggak tahu, cuma saya tuh minusnya kurang dari 1. Si dokter ini menyarankan saya untuk cek lagi biar mengetahui minusnya itu yang pastinya berapa, ke optik aja gitu. Saya bilang gini, nggak ke dokter spesialis mata sekalian dok, saya bilang gitu ke dokter perusahaan tersebut ya waktu penerimaan karyawan baru. Bilangnya enggak. Setelah saya keluar, saya bilang ke susternya, katanya dokternya suruh untuk cek minusnya berapa ke optik aja. Susternya bilang kalau di sini nggak bisa, kalau pakai itu sudah dari optik, suruh ke dokter spesialis mata, bilangnya seperti itu. Dan dia bilang gini, kalau minusnya itu kurang dari berapa ya, kurang dari 1, itu bisa ngelamar jadi QC. Kalau lebih dari 1 nggak bisa, bisanya di
departemen lainnya selain QC, saving dan lain sebagainya, seperti itu bilang ke aku gitu. Lah terus aku bagaimana? Terus aku bilang gini, apa cek mata dulu aja mbak ke itu, ke dokter ya, coba saya mau cek ke rumah sakit, mungkin besok kali ya, nanti saya mau gunain BPJS-nya, coba saya bilang gitu. Saya bilang juga kok dari awal nggak ngasih tahu, kalau misalnya kasih tahu kan dari awal di mungkin di pos satpam, satpamnya yang informasi, ataupun waktu pertama kali ketemu HRD ya, karena dari satpam kan langsung ke HRD ditanya-tanya, HRD-nya itu nggak bilang, padahal dia tanya ke aku mau ngelamar di posisi apa, aku ngomong QC dari awal kan, aku udah pakai kacamata gitu kan. Mungkin beda sama temen aku yang waktu apa cek kesehatan itu dia nggak pakai kacamata tapi aslinya itu minusnya banyak dan silinder juga gitu. Kalau aku kan juga minus silinder juga tapi kurang dari satu, seperti yang mereka lebih dari satu, mah ada yang sampai dua, 2,5 seperti itu. Mereka endingnya disuruh pulang, tapi kan mereka dari awal nggak bilang karena mereka emang nggak pakai kacamata, jadi kan mereka nggak bisa mendeteksi kecuali setelah tes kesehatan. Karena aku dari awal udah pakai kacamata, dengar pernyataan seperti itu kan ya otomatis shock. Wah kok kayak percuma, kok nggak dari awal itu bilang. Saya bilang gitu, dia bilangnya gini, soalnya semua katanya suruh ngikutin prosesnya dulu, nanti kalau misalnya nggak terima di bagian ini kan nanti bisa dialihkan ke bagian lainnya. Kan nggak semua orang itu juga mau ya bekerja di bukan di bagian yang keinginannya. Misalnya aku aja udah pengalamannya QC, pengalaman di situ memang di bagian QC, kok ditawari di bagian lain karena nggak diterima, kan nggak seperti itu konsepnya sebenarnya gitu, tapi mereka mintanya seperti itu. Singkat cerita, aku tuh memutuskan gitu kan untuk tes kesehatan mata aku di salah satu rumah sakit ke dokter spesialis mata itu dengan pakai BPJS ya. Jadi aku vaskes pertama dulu, baru ke rumah sakit tersebut. Dan hasilnya memang apa namanya, silinder minus 0,5 semua kanan kiri, jadi setengah semua kanan kiri. Otomatis itu surat aku bawa lagi dong di kemudian harinya ke perusahaan tersebut. Perawatnya bilang gini lagi, kok ini hasilnya silinder setengah ya? Hah? Aku sempat shock, tapi aku pernah tersenyum aja. Aduh, mulai deh mikirnya kayak gitu, kok drama Sam. Aku bilang seperti itu. Ini kalau minus aja sih nggak masalah, kayaknya masih bisa. Cuma kok ada silindersnya ya? Ya, aku langsung diam gini. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Setidaknya saya udah tahu. Saya bilang gitu kan. Terus mbaknya bilang gini, kalau di bagian lainnya emang nggak mau mbak, itu si perawatnya ya yang tanya seperti itu. Aku bilang enggak mbak, nanti saya coba ngelamar di pabrik lainnya aja. Setelah sampai di pos satpam, aku ketemu yang perawatnya satunya lagi, kan perawatnya ada dua. Dia bilangnya gini ke satpamnya, soalnya SOP-nya penerimaan karyawan baru yang untuk QC itu nggak jelas, katanya bilang gitu. Saya yang dengar waktu nata apa ya, nata barang-barang kan, karena tasnya dititipin, waktu masukin, waktu pakai jahit, aku dengar kayak gitu. Satpamnya tanya, nggak jelas gimana? Si perawatnya itu mah bilang sendiri kayak gini, kalau yang kemarin itu katanya kalau minusnya atau silindernya kurang dari satu boleh jadi QC gitu kan ya, bisa diterima, yang penting lolos tes-tesnya tersebut gitu. Dan atas rekomendasinya juga si apa namanya manajer QC-nya mungkin kan, kalau dia udah lolos tes dan bolehin aja itu nggak masalah, yang penting katanya si manajer QC-nya itu yang penting tidak mengganggu kerja si QC itu, dalam arti mungkin ketika silinder ataupun minus kurang dari satu, dengan memakai kacamata yang memang diperuntukkan gitu kan ya, untuk membantu penglihatan mata menjadi sama seperti yang lainnya gitu kan, nggak masalah sebenarnya seperti itu. Tetapi memang dari
tim HRD-nya itu ngomongnya berubah-ubah, yang kemarin katanya boleh, yang sekarang kok nggak boleh. Aku tuh kayak ngerasa ih sia-sia banget nggak sih, kayak udah bolak-balik ke situ dan endingnya nggak bisa gitu. Mendingan dari awal tuh langsung bilang aja gitu kan, kalau mau ngelamar QC nggak boleh mbak matanya bermasalah, minus ataupun silinder ataupun plus, nggak boleh yang pakai kacamata gitu. Kalau dari awal seperti itu udah bilang, otomatis kan kita langsung pergi kan, pulang bawa lamaran, ngelamar di pabrik lainnya. Itu aku selesai checking semua ya, waktu awal itu suruh cek ulang itu mata aku minusnya berapa, itu jam setengah 2, padahal aku ngelamar jam 8. Itu suruh nunggu kayak gitu. Ih, kayak sia-sia banget gak sih kayak gitu. Mungkin tuh nggak hanya aku aja gitu kan, berapa teman mungkin ada yang ngalamin lebih parah mungkin dari aku, yang ujung-ujungnya nggak diterima. Kok nggak dari awal aja bilangnya seperti itu? Kalau kayak gitu menyalin siapa juga bingung sendiri kan ya. Komunikasi di situnya aja kayak gitu kan nggak bisa, apa ya, nggak jelas lah nerapin SOP-nya penerimaan karyawan barunya itu seperti apa gitu. Semoga buat teman-teman gitu ya nggak ngalamin hal-hal yang kayak saya kemarin itu, kayak ngelamar tuh udah nyita waktu gitu kan, kak sia-sia banget gitu kan. Memang sih nggak setiap perusahaan tuh kayak gitu, tetapi memang ada perusahaan yang ternyata seperti itu gitu kan. Jadi memang nggak bisa dikategorikan semua perusahaan itu dalam penerimaan karyawannya itu baik. Kalau itu menurut aku nggak baik gitu. Karena jujur ya, di beberapa perusahaan yang dulu pernah aku ngelamar itu, kalau misalnya dari awal si pelamar itu tidak sesuai kriteria, pasti akan disuruh pulang gitu. Tidak sesuai, mereka akan ngomong apa adanya gitu. Nggak seperti di perusahaan yang itu, dari awal sudah tahu kita mau ngelamar di departemen ini ya, di posisi QC dengan pengalaman kita memang yang di bagian QC gitu. Tetapi ternyata setelah melakukan serangkaian tes sampai jam setengah 2 itu tadi, ketemu dokternya dan ada perdebatan sedikit dari perawat dan tim HRD-nya, ternyata nggak boleh. Woi, kenapa nggak bilang dari awal aja gitu kan? Nyita waktu banget sumpah. Dan aku harap buat temen-temen yang misalnya bisa nebak itu perusahaan apa, nggak usah ditulis di kolom komentar ya please, nanti bikin rame. Ini aku share pengalaman pribadi aku aja. Dan yang sebelum aku itu kan yang lama ada 6, itu yang satunya lagi itu yang pertama kali masuk tes kesehatan itu dia nggak pakai kacamata. Ternyata dia itu minus sama silinder. Minusnya ya aku bilang tadi, dia itu udah tahu minus tapi emang dia nggak pakai kacamata. Kemungkinan mikirnya di situ nggak ada tes untuk itu kali kan ya, untuk tahu mata minus atau enggak gitu kan. Dia nggak bisa lihat jarak berapa ya kemarin, 2 meteran atau 3 meteran, aku kurang tahu itu. Pokoknya dia nggak pakai kacamata, nggak bisa lihat dengan jelas seperti itu. Dan waktu ditanyain ya si mbaknya itu ngaku aja memang dia itu sebenarnya minus segini memang lupa bawa kacamata. Jawabannya seperti itu. Kalau yang kayak gitu kan memang kesalahan si pelamar tuh tadi ya, udah tahu dia apa namanya minus gitu tapi malah nggak pakai kacamata, tapi kan tetap kedetek gitu. Kalau akan dari awal memang sudah pakai kacamata gitu loh. Dan buat teman-teman semua yang memang belum dapat pekerjaan, saya doakan biar segera dapat pekerjaan.